Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, selamat datang kembali. Ini tema kali ini kita akan angkat alasan murai batu kita tidak bongkar materi atau bongkar isian saat dilombakan. Dan nanti kita akan detailkan alasannya kenapa dan bagaimana cara penanganannya. Namun ini dari satu sisi, untuk murai batu yang tidak mau bongkar, isian, itu banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi ya. Simak terus video ini ya, kita masuk ke intro terlebih dahulu, cekidot. Murai batu yang tidak mau bongkar isian saat dilombakan, itu banyak faktor yang mempengaruhi teman-teman. Salah satu faktor itu adalah murai batu kita terlalu gacor saat di rumah. Ini bisa menjadi salah satu faktor, jadi burung murai batu kita itu tidak kerja maksimal saat dilombakan atau saat kontes burung kicau. Nah, kenapa burung murai batu itu ada korelasinya dengan gacor di rumah, di gantangan tidak mau perform? Jelas ya teman-teman ya, jelas sekali. Kalau untuk murai batu itu ibaratnya ban ya, ban yang sudah kita isi angin dengan tekanan tinggi, teman-teman. Biasanya murai batu itu untuk settingan harian biasanya standar, sama ban dipompa seperti biasa, harian ya biasa aja. Tapi ketika mendekati hari H, biasanya burung murai batu kita itu kita setut atau kita naikkan EF-nya agar apa? Agar dia semakin fighter, semakin neken itu keinginan perawat seperti kita. Sama seperti ban motor, ban mobil juga kita pompa sekuat tenaga, menggunakan kompresor ya kan, pompa dengan tekanan tinggi. Nah, ketika murai batu tadi sudah dinaikkan EF-nya, secara otomatis harusnya siap tempur dong, ya kan. Nah, pas di rumah itulah dia sudah langsung meledak-ledak, bongkar materi, gacornya OG, over gacor ya, OG. Jadi untuk murai batu seperti ini yang tadinya tekanannya kuat, siap taruhlah di lomba, siap meledak, siap bongkar materi, siap mengeluarkan isian-isian yang sebagaimana diharapkan oleh perawatnya, ini udah dibuang di rumah. Lantas kita lombakan, set. Kita tahu murai batu kita udah bongkar isian di rumah, kita tahu. Saat dilombakan, di tempat lomba ditambah, di bawahnya masih kuar-kuar, masih mengeluarkan isian, ya kan. Lantas, saat, sesinya lomba tiba, burung kita akhirnya hanya matung, diem, pasang badan saja. Ini karena dampak tadi teman-teman, materi-materinya sudah dikeluarkan, ya, tenaganya juga sudah habis karena saat mengeluarkan materi itu burung murai batu juga membutuhkan tenaga. Faktornya juga kurang. Kalau diibaratkan di ban itu udah dikempesin duluan, jadi tekanannya udah nggak, seperti yang, habis dipompa menggunakan kompresor, habis diisi angin itu tidak. Jadi tekanan itulah, di murai batu ya faktornya saat mengeluarkan isian, nah itu ya. Ibaratnya tuh seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau di atas tetap bongkar isian, ya bannya ya ibaratnya jangan dikempesin, ya jangan dikempesin, ditahan. Nah, bagaimana cara menahan agar bannya tidak kempes? Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Ya, tentu ban kalau bocor ya harus ditembel. Tapi kalau bocornya udah keterlaluan ya bannya harus diganti. Poinnya sama seperti murai batu juga. Kalau masih bocor-bocor halus dikit ya mungkin oke lah ya kan. Tapi kalau untuk murai batu
yang menyebabkan bocor apa? Yang menyebabkan bocor di rumah digoda-goda, terus di-trek, ya, terus tekanan terlalu tinggi, sama ban motor kalau tekanan harian terlalu tinggi juga ndak bagus, bisa meledak malahan. Nah, untuk tipikal burung seperti ini sebaiknya teman-teman juga harus benar-benar concern, burung murai batu hariannya ndak boleh gacor, di rumah ya jangan digoda tadi menggunakan MP3, atau burung murai batunya itu mohon maaf ada suara burung ciblek ya, atau burung murai batu teman-teman itu harus benar-benar dikondisikan. Yang penting di rumah itu EF-nya nggak terlalu tinggi, untuk hariannya juga tidak gacor. Untuk mengidentifikasi EF-nya cukup apa enggak itu yang penting burung bunyi, terus tidak ngembung, terus masih makan fur juga. Nah inilah untuk, set hariannya. Asalkan burung mau bunyi, masih mau bunyi, terus bulunya tidak ngembang, nah itu takaran EF-nya itu menggunakan, indikator dari burung murai batu itu sendiri. Kalau bisa serendah-rendahnya, serendah-rendah mungkin. Yang penting burung tidak mengembangkan bulu, masih makan fur, masih mau bunyi. Udah poinnya di situ untuk set harian murai batu kita. Kalau murai settingannya terlalu tinggi juga tidak bagus, nanti rawatannya juga susah. Burung cenderung gacor di rumah. Terus saat kita ingin menaikkan, EF-nya menjelang hari H, kita akan kesusahan. Wah ini cibleknya udah mulai gacor teman-teman. Nah kita akan kesusahan kalau EF-nya terlalu tinggi. Seperti contoh, biasanya kalau yang EF-nya 33 itu menaikkannya enak, tapi kalau EF-nya sudah 15 itu mau dinaikkan ke berapa, 20 itu kan susah. Jadi kalau bisa murai batu itu di-set paling rendah mungkin, untuk set harian, untuk khusus murai lomba dengan mental baja ya. Jangan sampai, teman-teman tidak memahami Menpack 1, 2, 3, 4, 5 tentang mental, nutrisi, perawatan, ego atau ambisi, serta karakter. Jadi itu harus dipegang benar-benar ya, nanti arahnya juga semakin oke. Kalau burung kiranya mentalnya kurang bagus, mendingan lepas, ganti yang bagus. Mental ini adalah urusannya dengan kayak ibaratnya ban motor mobil teman-teman. Kalau murai batu yang bagus, itu bannya masih gres, masih oke, ndak ada bocor halus, apalagi bocor ketuncep paku ya. Nah, kalau murai batu pun sama, ya sama. Kita compare, ibaratkannya itu seperti itu. Jadi kalau murai batu yang mentalnya kurang bagus ya, mau dipompa sekencang apapun juga anginnya nggak masuk. Terus murai batu yang rusak pun sama. Mental yang bagus minta dari terah atau dari, burung rusak. Ada 2 kategori juga. Jadi untuk teman-teman perlu dipahami, merawat murai batu itu memang tidaklah mudah ya, semua harus menggunakan metode Menpack 1 sampai 5. Kiranya cukup ya teman-teman tentang murai batu gacor, jangan dilombakan dulu ya, benar-benar di rumah itu enggak boleh gacor, baru bisa berprestasi. Salam lestari ya teman-teman ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.